Baik, di sini saya akan membacakan hasil ringkasan saya makul e-marketing, yaitu bab 2 yang berjudul Things. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Jakaria Agus, kelas A2 pagi, makul e-marketing, dosen Adi Mursalin SEMM. 2.1 Pendahuluan. Tampaknya sudah jelas dasar dari komunikasi pemasaran yang berasal secara konsisten terletak pada perencanaan yang kami menyebutnya perencanaan strategi dan riset. Things. Berpikir atau think adalah langkah pertama dalam proses strategis. Think, penelitian, perencanaan, dan strategi. Gunakan peluang digital untuk memenuhi tantangan komunikasi pasar dan produk. Rencanakan aset dan kampanye. Create, buat aset yang indah dari situs web dan video hingga spanduk dan aplikasi iklan. Engage atau gunakan saluran untuk mengarahkan lalu lintas ke aset tersebut dan bangunlah hubungan dengan pelanggan. Optimis, lacak dan analisis untuk memahami kinerja aset dan kampanye. Dapatkan wawasan untuk meningkatkan dan menguji aset dan kampanye. Bagian pertama buku ini dikhususkan untuk berpikir strategi pemasaran digital mengenai bagaimana internet dalam mengubah dan menantang dunia di mana kita memasarkan dan bagaimana cara terbaik untuk menggunakan alat dan taktik digital untuk strategi pemasaran yang efektif. Riset pasar, membongkar cara menggunakan internet untuk memahami audiens dan kampanye. 2.1 Pendahuluan. Strategi menunjukkan cara yang paling menguntungkan bagi organisasi untuk dilaksanakan pada periode waktu yang ditentukan. Strategi juga merugikan taktik dan sarana mana yang harus digunakan untuk melaksanakan cara ini. Strategi yang awalnya digunakan untuk kalangan militer. Strategi adalah tentang bagaimana cara menggunakan kekuatan Anda serta konteks di mana Anda beroperasi untuk keuntungan Anda. Dalam pemasaran, strategi dimulai dengan memahami apa yang ingin dicapai oleh bisnis atau masalah apa yang ingin dipecahkan. 2.3 Apa itu pemasaran? Definisi sederhana untuk pemasaran adalah penciptaan dan kepuasan permintaan untuk produk atau layanan Anda. Jika semua berjalan dengan baik, permintaan ini harus diterjemahkan ke dalam penjualan dan pada akhirnya pendapatan. Pada tahun 2012, Dr. Philip Kotler mendefinisikan pemasaran sebagai ilmu dan seni mengeksplorasi, menciptakan, dan memberikan nilai untuk memenuhi kebutuhan target pasar dengan keuntungan. 2.4 Apa itu pemasaran digital? Jika pemasaran menciptakan dan memenuhi permintaan, pemasaran digital mendorong
penciptaan permintaan menggunakan kekuatan internet dan memenuhi permintaan ini dengan cara baru dan inovatif. 2.5. Memahami strategi pemasaran. Tujuan akhir dari bisnis apapun adalah menghasilkan uang dengan satu atau lain cara. Strategi bisnis mengajukan pertanyaan, apa tantangan bisnis yang kita hadapi yang mencegah kita menghasilkan lebih banyak pendapatan, atau tujuan bisnis apa yang harus kita perjuangkan untuk menambah uang di bank. Merek adalah kapal nilai dalam pemasaran ini. Merek tersebut membenarkan mengapa bisnis itu penting dan apa nilai tambahannya bagi kehidupan orang. 2.5.2 Strategi pemasaran. Tujuan dari strategi pemasaran adalah untuk mengatasi tantangan atau tujuan bisnis atau merek yang telah diungkapkan. Strategi yang efektif melibatkan pembuatan serangkaian keputusan yang diinformasikan dengan baik tentang bagaimana merek, produk, atau layanan harus dipromosikan. Merek yang berupa menjadi segalanya bagi semua orang berisiko menjadi tidak fokus atau kehilangan kejelasan proposisi nilainya. Memahami lingkungan. Lingkungan adalah konteks keseluruhan atau dunia luar di mana bisnis berfungsi. Ini bisa melibatkan apa saja mulai dari ekonomi global, seberapa bagus kinerja mata uang lokal saat ini, hingga perkembangan di industri Anda. Setiap merek akan memiliki lingkungan spesifik yang perlu dipertimbangkan berdasarkan pada jenis produk atau layanan yang dihasilkan. Analisis lingkungan bisnis dan merek biasanya akan mempertimbangkan pengaruh politik, ekonomi, sosial, teknologi, hukum, dan lingkungan. PESTLE untuk mengidentifikasi serangkaian pertimbangan atau masalah yang jelas terkait dengan strategi pemasaran. Memahami bisnis. Ada beberapa model pemasaran yang dapat digunakan untuk memahami bisnis dan merek yang ada tanggani, karena sangat penting bagi semua pesan pemasaran untuk merangkum identitas dan tujuan merek. Ini merupakan langkah yang sangat penting. Memahami pelanggan. Di internet, perjalanan konsumen tidak linear. Sebagai gantinya, konsumen dapat terlibat dengan merek Anda dalam berbagai cara, misalnya di seluruh perangkat atau seluruh pemasaran sebelumnya melakukan pembelian. Tujuannya adalah untuk menjangkau pelanggan dengan pesan pemasaran yang tepat pada tahap yang tepat dari perjalanan mereka. Memahami pesaing. Akhirnya penting untuk mengetahui siapa lagi yang memasarkan ke pelanggan potensial Anda, apa yang mereka tawarkan, dan bagaimana Anda dapat menantang atau belajar dari mereka. Di internet, pesaing Anda bukan hanya mereka yang bertujuan untuk mendapatkan uang pelanggan Anda. Mereka juga orang-orang yang menarik perhatian pelanggan Anda. 2.5.3 Strategi pemasaran digital. Strategi pemasaran digital dibangun berdasarkan dan mengadaptasi prinsip-prinsip pemasaran tradisional, menggunakan peluang dan
tantangan yang ditawarkan oleh media digital. Strategi pemasaran digital harus terus berulang dan berkembang karena internet memungkinkan umpan balik dan pengumpulan data yang hampir instan. Pemasaran digital harus terus mengoptimalkan dan meningkatkan upaya pemasaran online mereka. 2.6 Blok bangunan strategi pemasaran. Teknik-teknik pembangunan berikut akan membantu Anda menyusun strategi pemasaran baik online maupun offline yang menjawab tantangan bisnis inti Anda. Model strategi ini hanyalah titik awal dan cara untuk membantu Anda memikirkan masalah. Saat Anda tumbuh dalam pengalaman dan wawasan, Anda bisa mendapati diri Anda kurang mengandalkan mereka atau mengadaptasinya. 2.6.1 Analisis 5 kekuatan Porter. Analisis 5 kekuatan Porter adalah alat bisnis yang membantu menentukan intensitas dan daya tarik pasar. Rendahnya batasnya internet untuk masuk berarti banyak bisnis baru yang muncul online, menyediakan pilihan yang hampir tak terbatas bagi pelanggan. 2.6.2 4P 4P Pemasaran membantu Anda menyusun komponen yang membentuk penawaran, pembeda dan pemasaran merek. 4P pemasaran telah diubah secara mendasar oleh internet dan perlu dilihat dalam konteks yang ditawarkan oleh media yang terhubung secara digital dan dari perspektif konsumen. Bagaimana posisi merek Anda di benak konsumen Anda pada akhirnya akan menentukan kesuksesan Anda. 1. Produk atau dan layanan. 2. Harga. 3. Penempatan atau distribusi. 4. Promosi. 5. P baru atau orang. Clothtrain manufaktur tahun 1999 menggambarkan pasar sebagai percakapan. Manusia adalah pendongeng merek, menciptakan cerita, mitos, dan legenda di sekitar produk dan layanan mereka. 2.6.3 Analisis SWOT. Analisis SWOT kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman adalah cara ideal untuk memahami bisnis Anda dan pasar Anda. 2.7 Membuat strategi pemasaran digital. Langkah-langkah dan pertanyaan di bawah ini mencakup apa yang harus disadari organisasi ketika membuat dan menerapkan strategi yang akan memenuhi tujuan pemasaran dan menyelesaikan tantangannya. 1. Konteks. Langkah pertama dalam menyusun strategi yang sukses adalah memberikan konteks organisasi dan berbagai pemangku kepentingan. 2. Pertukaran nilai. Setelah Anda mengamati situasi pasar, langkah kedua adalah melihat kembali janji nilai yang Anda buat. 3. Tujuan. Saat menempatkan tujuan pemasaran digital, Anda ada 4 aspek utama yang perlu dipertimbangkan: tujuan, taktik, indikator kinerja utama atau KPI, dan target. 4. Taktik dan evaluasi. Banyak alat dan taktik digital tersedia setelah Anda menentukan tujuan pemasaran digital Anda. Setiap taktik memiliki kekuatan misalnya akuisisi atau
memperoleh pelanggan baru. Paling baik didorong oleh iklan penelusuran. Sementara email adalah salah satu alat paling efektif untuk menjual lebih banyak produk ke pelanggan yang sudah ada. 5. Pengoptimalan yang sedang berlangsung. Semakin penting bagi merek untuk menjadi dinamis, fleksibel, dan gesit saat memasarkan online. Taktik dan platform baru muncul setiap minggu. Perilaku pelanggan berubah seiring waktu, dan kebutuhan dan keinginan orang-orang dari merek berevolusi ketika hubungan mereka tumbuh. Tantangannya adalah untuk menerobos kekacauan online untuk berhubung dengan pelanggan dengan cara yang orisinal dan bermakna. Sekian dulu penjelasan saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.